Salam, selamat malam sahabat terkasih. Sebelum beristirahat malam ini, mari kita menenangkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 124 ayat 8 berkata, "Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Ayat ini singkat, tetapi sangat dalam. Daud menulis ayat ini bukan ketika hidupnya tanpa masalah. Ia menulisnya setelah melewati banyak tekanan, bahaya, dan pergumulan. Daud tahu seperti apa rasanya takut. Ia pernah dikejar musuh, dikhianati orang dekat, mengalami kesesakan dan air mata. Namun di akhir semuanya, Daud sampai pada satu kesimpulan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Bukan pada manusia, bukan pada kekuatan sendiri, bukan pada keadaan, tetapi pada Tuhan. Dan malam ini, ayat ini ingin mengingatkan kita bahwa sumber pertolongan sejati tidak pernah berubah. Sahabat terkasih, dalam hidup, manusia sering berharap kepada banyak hal. Berharap pada pekerjaan, berharap pada tabungan, berharap pada relasi, berharap pada orang lain. Tetapi kenyataannya, semua itu bisa berubah sewaktu-waktu. Manusia bisa pergi, keadaan bisa berubah, kekuatan tubuh bisa melemah. Karena itu Daud tidak berkata, "Pertolonganku dari manusia." Ia berkata, "Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan." Sahabat terkasih, manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak pernah kehabisan jalan. Tuhan tidak pernah panik. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Mungkin malam ini ada yang sedang memikirkan masalah yang belum selesai. Tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang masa depan, tentang pergumulan yang belum menemukan jawaban. Firman Tuhan malam ini berkata, "Pertolonganmu tetap ada pada Tuhan." Sahabat terkasih, Daud tidak hanya berkata, "Tuhan menolong." Ia juga berkata bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Artinya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar. Karena Tuhan mampu menciptakan alam semesta, tentu tidak ada masalah yang terlalu sulit baginya. Kadang manusia terlalu fokus pada besarnya masalah sampai lupa besarnya Tuhan. Padahal Tuhan sanggup membuka jalan yang tidak terpikirkan manusia. Apa yang terlihat mustahil bagi manusia masih mungkin bagi Tuhan. Karena itu, jangan menyerah terlalu cepat. Tuhan masih bekerja, sekalipun mata kita belum melihat hasilnya. Sahabat terkasih, kadang kita berharap Tuhan langsung mengubah keadaan. Tapi seringkali Tuhan terlebih dahulu menguatkan hati kita. Kadang masalah belum selesai, tetapi damai sejahtera Tuhan sudah memenuhi hati. Kadang jawaban belum datang, tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan. Dan itu pun merupakan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan bukan hanya tentang perubahan keadaan, tetapi juga tentang penyertaannya di tengah keadaan. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang tinggal di desa pegunungan. Setiap malam ia harus berjalan melewati jalan kecil yang gelap untuk pulang dari tempat kerjanya. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Kabut memenuhi jalan, angin bertiup kencang. Pria itu berdiri di tepi jalan
sambil memegang senter kecil. Ia mulai takut, jalan di depannya gelap, jurang ada di sisi jalan, dan senter itu hanya menerangi beberapa langkah di depannya. Ia berkata dalam hati, "Bagaimana mungkin senter sekecil ini membawaku pulang?" Namun, karena tidak punya pilihan lain, ia mulai berjalan pelan, selangkah demi selangkah. Dan setiap kali ia maju, senter itu kembali menerangi langkah berikutnya. Ia terus berjalan. Akhirnya, beberapa waktu kemudian, ia tiba di rumah dengan selamat. Saat masuk rumah, ibunya berkata, "Kamu sampai juga." Pria itu tersenyum lalu berkata, "Ternyata aku tidak membutuhkan cahaya untuk seluruh perjalanan. Aku hanya membutuhkan cahaya untuk langkah berikutnya." Sahabat terkasih, seringkali hidup juga seperti itu. Kita ingin Tuhan menunjukkan seluruh masa depan sekaligus. Kita ingin semua jawaban langsung terlihat. Tetapi Tuhan sering memberi terang hanya untuk satu langkah berikutnya. Dan itu cukup. Karena selama Tuhan berjalan bersama kita, kita tidak akan tersesat. Sahabat terkasih, malam sering menjadi waktu ketika pikiran mulai penuh. Tubuh lelah, pikiran tetap berjalan. Memikirkan masalah, memikirkan ketidakpastian, memikirkan ketakutan akan hari esok. Namun malam ini Tuhan mengingatkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Artinya, kita tidak harus memikul semuanya sendiri. Ada Tuhan yang berjaga ketika kita tidur. Ada Tuhan yang bekerja ketika kita tidak sanggup lagi. Karena itu, serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan malam ini. Tidak ada gunanya hati dipenuhi kecemasan terus-menerus. Tuhan tetap memegang kendali. Sahabat terkasih, sebelum menutup hari ini, mari kita ingat satu hal. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan. Bukan pada keadaan dunia, bukan pada kekuatan manusia, tetapi pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu, tidurlah malam ini dengan tenang. Tuhan masih menjaga hidup kita. Tuhan masih memegang masa depan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat hati kami lelah dan pikiran kami penuh kekhawatiran, ingatkan kami bahwa pertolongan kami berasal dari Tuhan. Ajari kami untuk tidak takut menghadapi hari esok. Mampukan kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja bahkan ketika kami belum melihat jawaban. Tenangkan hati yang gelisah, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, dan penuhi malam ini dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, saat dunia berubah, pertolongan Tuhan tetap tidak berubah. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.